Lo pernah nggak sih nemu warung makan yang rame banget tiap hari? Tapi lo nggak ngerti kenapa rame. Gue tinggal di desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Suasananya tenang, adem. Semua orang saling kenal. Tapi di antara suasana yang damai itu, ada satu tempat yang selalu jadi bahan omongan. Sebuah warung mie ayam kecil di ujung jalan kampung, dekat pohon beringin tua. Warungnya nggak punya papan nama, nggak ada spanduk, bahkan nggak kelihatan mencolok sama sekali. Dindingnya dari triplek, atap sengnya udah karatan, dan bangkunya itu-itu aja. Dari kayu tua, yang kalau didudukin, bunyinya kriat-kriat. Tapi anehnya, tiap hari warung itu nggak pernah sepi. Pagi-pagi buta, orang udah ngantri, jam 7 pagi aja udah ada yang berdiri di depan warung, sambil nungguin dibuka. Siangnya makin padat, malam juga rame. Bahkan pas malam Jumat sekalipun, masih aja banyak yang datang. Nggak peduli hujan, panas, badai, tetap aja ada orang yang datang ke sana. Pokoknya, warung itu kayak punya magnet. Orang-orang nyebut warung itu mie ayam Bu Warti. Gue nggak pernah ketemu langsung sama Bu Warti sebelumnya. Cuma sering dengar namanya disebut. Katanya, beliau udah lama jualan di situ. Dari gue masih kecil. Tapi waktu gue kecil, warung itu nggak seramai sekarang. Baru 2 atau 3 tahun belakangan ini, mendadak viral di kampung. Kayak ada yang berubah. Yang bikin makin ngeri, gue sadar satu hal. Gue sering lihat banyak orang masuk ke dalam warung itu, tapi gue jarang banget, bahkan kayaknya nggak pernah lihat mereka keluar. Sumpah, ini serius. Awalnya gue pikir cuma ilusi. Mungkin karena warungnya kecil, jadi orang masuk terus langsung keluar dari sisi lain. Tapi setelah gue perhatiin lebih detail, warung itu cuma punya satu pintu masuk. Nggak ada pintu belakang. Jendelanya ketutup kain. Nggak ada ventilasi yang kelihatan. Lalu, orang-orang yang masuk ke sana, kemana perginya? Bukan cuma gue yang ngerasa aneh. Beberapa warga juga mulai ngomongin, itu warung mie ayam Bu Warti, kok aneh ya? Yang masuk banyak, tapi nggak pernah kelihatan yang keluar, kata Bu Lurah pas arisan kampung. Pak RT juga pernah nyeletuk waktu ronda malam. Kayaknya warung itu nggak wajar deh. Gue parkir depan situ sejam, tapi nggak lihat satupun orang keluar. Rasa penasaran gue makin gede. Gue cerita ke temen gue, Edo. Dia anaknya kritis, rada iseng juga. Pas gue ceritain soal warung itu, matanya langsung nyala. Wah, ini mah harus kita cari tahu bro. Siapa tahu ada apa-apanya tuh. Akhirnya kita bikin rencana. Kita bakal ngintip langsung, gak masuk dulu, cuma ngamatin dari seberang jalan. Kita mau buktiin, bener gak sih? Orang-orang yang masuk ke sana gak pernah kelihatan keluar lagi. Dan sejak saat itu, rasa penasaran gue berubah jadi sesuatu yang gak bisa gue tarik kembali. Karena apa yang kita lihat nanti bukan cuma aneh, tapi ngebuka pintu ke sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah gue bayangin. Besoknya, gue dan Edo udah standby dari jam 10 pagi. Kita duduk di warung kopi kecil seberang jalan. Pura-pura ngobrol sambil sesekali nyuri pandang ke arah warung mie ayam Bu Warti. Edo bawa kamera HP-nya, disenderin di gelas plastik biar nggak terlalu kelihatan. Dari jauh, kami mulai perhatiin satu persatu orang yang masuk. Jam 10:25, ada bapak-bapak naik motor metik, pakai jaket ojol. Dia turun, matiin motor, terus masuk ke warung sambil main HP. 15 menit kemudian, nggak ada tanda-tanda dia keluar. Jam 10:50, muncul ibu-ibu muda bawa anak kecil. Anaknya lari-larian depan warung, si ibu senyum-senyum ke penjual. Terus dia masuk sambil gendong anaknya. Tapi sampai jam 11:20, mereka juga nggak kelihatan keluar. Jam 11:30, datang lagi sepasang remaja, mungkin pacaran. Soalnya pegangan tangan. Mereka duduk di kursi paling depan, sebelum akhirnya masuk ke dalam. Tapi sama aja, gak ada pergerakan keluar. Gue mulai ngerasa merinding, bukan karena dingin, tapi karena kenyataan yang ada di depan mata gue bener-bener gak masuk akal. Kayak nonton video loop satu arah, orang masuk, tapi gak ada yang balik lagi. Edo cek rekaman di HP-nya. Tuh, lihat sendiri, udah 5 orang masuk, tapi coba hitung yang keluar.
katanya sambil zoom ke arah pintu warung. Gue lihat, dan bener, sepi. Gak ada bayangan orang gerak dari dalam. Padahal, dari luar warung itu kelihatan rame. Bahkan kadang, ada suara orang ngobrol. Tapi pas diperhatiin lebih lama, suara-suara itu kayak kaset diputar ulang. Pasti ada kata yang sama keulang-ulang. Lo, denger gak? Bisik gue ke Edo. Denger. Tapi ini aneh banget. Suaranya kayak gak sinkron. Kayak bukan dari manusia beneran. Jawab Edo pelan. Gue makin resah. Rasanya kayak ada yang gak beres banget. Tapi kita berdua masih coba waras. Masih berusaha mikir logis. Jangan-jangan ini cuma halusinasi massal. Atau mungkin aja ada pintu rahasia yang gak kita lihat. Tapi Edo tiba-tiba nyeletuk. Bro, dari tadi baunya aneh gak sih? Gue baru sadar. Iya, dari posisi kita duduk sekarang, ada bau aneh yang kebawa angin. Bukan bau masakan mie ayam yang gurih, tapi lebih ke bau amis. Kayak bau besi karatan yang dicampur bau anyir. Dan baunya makin kuat tiap kali pintu warung itu kebuka. Pas hampir jam 12 siang, kami mutusin buat deketin lebih lagi. Edo pura-pura beli permen di warung sebelahnya, dan gue ngintip dari celah tembok yang kebetulan bolong sedikit. Dari situ, gue bisa lihat sebagian dapur belakang. Dan lo tahu nggak apa yang gue lihat? Ada tumpukan karung di lantai belakang warung itu. Warnanya udah kotor, coklat kehitaman. Tapi yang bikin gue hampir muntah, salah satu dari karung itu bocor. Dan dari lubang itu, gue yakin banget gue ngelihat sesuatu yang mirip tangan manusia, pucat, kaku, kukunya panjang. Dan gue langsung mundur. Nafas gue berat, jantung gue berdegup kencang kayak abis lari sprint. Tapi belum sempat gue ngomong ke Edo, tiba-tiba pintu warung kebuka lebar. Dan Bu Warti berdiri di situ. Senyumnya lebar, matanya tajam, seolah-olah dia tahu kita udah lihat apa yang seharusnya nggak boleh kita lihat. Gue dan Edo saling tatap. Detik itu juga, kita langsung pura-pura nggak lihat apa-apa. Edo cepat-cepat balik ke tempat duduk. Gue ambil botol air mineral dan nyedot habis. Padahal tenggorokan rasanya kering banget. Bu Warti masih berdiri di depan pintu warung. Senyumnya lebar banget. Tapi bukan senyum ramah kayak biasanya. Kali ini lebih kayak senyum orang yang baru nemu mainan baru. Dan yang bikin gue makin gak nyaman, dia manggil kita, "Dik, makan sini aja yuk, lagi gak terlalu rame nih." Katanya pelan, tapi nadanya berat. Padahal jelas-jelas kita ngeliat tadi ada belasan orang masuk. Gak rame, Edo langsung nyengir basa-basi. Iya bu, iya deh. Nanti ya, bentar lagi, haus dulu." Bu Warti cuma senyum, lalu balik ke dalam warung. Tapi sebelum nutup pintu, dia sempat liatin kita satu-satu. Tatapannya lama, dalam, dan nggak kedip. Sumpah, itu bikin jantung gue serasa diremas. Setelah beberapa menit hening, Edo nyeletuk pelan. "Kayaknya kita nggak bisa cuma ngintip doang bro, kita harus masuk langsung." Gue nengok kaget. Gila loh, tapi ini kesempatan kita buat buktiin semuanya. Lagian, siapa tahu dalamnya cuma biasa aja. Mungkin karung itu tadi cuma ya sampah atau apalah. Jawab Edo, maksa berlogika. Tapi dari wajahnya, gue tahu dia juga takut. Gue sempat mikir, ini ide konyol. Tapi rasa penasaran kadang emang lebih kuat dari rasa takut. Akhirnya, jam 12:30 siang, kita berdua jalan pelan-pelan ke warung mie ayam itu. Begitu kaki kita nginjak lantainya yang dari semen kasar, hawa di dalam langsung beda. Udara panas, tapi bukan karena cuaca. Panasnya tuh kayak ada yang nempel di kulit. Dinding warung dicat kusam, lampunya redup banget, dan anehnya nggak ada kipas angin atau ventilasi. Tapi yang paling bikin gua merinding adalah nggak ada siapa-siapa. Di dalam kosong, gak ada satupun dari orang-orang yang tadi masuk. Gak ada suara sendok, gak ada pelanggan. Cuma ada satu meja yang baru diisi 2 mangkok mie ayam. Uapnya masih naik, aromanya aneh kayak campuran bumbu dan bau besi. Dan di belakang meja itu, berdiri Bu Warti. Dia ngelihatin kita, senyum lagi.
Udah saya siapin, dua-duanya spesial. Gue nggak bisa gerak. Langkah kaki gue berat, tapi anehnya, badan gue kayak dipaksa maju. Kayak ada dorongan dari belakang yang nggak kelihatan. Edo duduk duluan, buka sumpitnya sambil celingak-celinguk. Bu, yang lain kemana ya? Sepi banget, tanyanya. Coba basa-basi. Oh, mereka udah kenyang, sekarang giliran kalian. Jawab Bu Arti sambil jalan pelan ke dapur. Tapi suaranya kayak gema, kayak nggak cuma keluar dari mulutnya. Gue duduk perlahan. Dan waktu gue perhatiin mangkok mie gue, ada yang aneh. Potongan ayamnya bentuknya nggak wajar. Ada yang panjang, ada yang pipih, kayak jari. Gue ngaduk pelan. Dan di dasar mangkok, gue ngeliat sesuatu. Potongan kuku, masih nempel daging. Jantung gue langsung nyeri. Napas gue berat. Tapi sebelum gue bisa berdiri, pintu warung nutup sendiri. Blok, keras, lampu langsung padam. Gue dan Edo dalam gelap. Dan dari belakang tirai dapur, terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, dan suara perempuan. Pelan banget. Yang satu buat makan, yang satu buat gantiin. Gue nggak bisa gerak. Kaki gue rasanya berat banget. Kayak ditanam ke lantai. Ruangan gelap gulita. Cuma ada cahaya samar dari celah atap yang bolong masuk sedikit. Gue masih bisa lihat siluet Edo yang duduk di seberang gue. Tapi dia juga diem, kaku, kayak patung. Suara langkah itu makin dekat dari arah dapur. Krek, 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 lambat, berat. Dan ada suara gesekan logam, kayak pisau diseret di lantai semen. Yang satu buat makan, yang satu buat gantiin. Suara itu ulang terus. Pelan, pelan banget, tapi langsung ngerayap ke tulang belakang. Tiba-tiba, dari balik tirai dapur, muncul bayangan tinggi besar. Siluetnya perempuan, tapi rambutnya panjang banget. Hampir nyeret lantai. Tangannya bawa pisau besar, kayak golok tukang jagal. Tapi yang bikin gue nahan napas di belakang bayangan itu, gue lihat karung-karung tadi. Tumpukannya lebih banyak sekarang, dan beberapa bergerak. Gue udah gak mikir panjang. Refleks gue bangkit dari kursi dan narik tangan Edo. "Doh, kabur sekarang!" teriak gue. Tapi dia diam aja, mukanya pucat, matanya kosong. Du, gue guncang badannya. Dia pelan-pelan nengok ke gue, senyumnya lebar. Gue udah kenyang. Gue langsung mundur. Gak ngerti maksudnya apa. Tapi dia berdiri. Jalan pelan ke arah pintu dapur. Kayak, ya ampun. Kayak dia nyerah. Sosok tinggi itu buka tangan, seolah-olah nyambut Edo. Dan Edo jalan ke pelukannya. Gue kabur. Gak peduli apa-apa lagi. Gue dobrak pintu warung sekenceng yang gue bisa. Aneh, pintunya sekarang kebuka. Gampang banget. Gue lari sekencang-kencangnya, nyaris jatuh 2 kali. Napas gue tinggal setengah. Gue baru berhenti pas udah jauh banget dari situ. Dada gue sakit, tangan gue gemeter. Gue noleh ke belakang, dan warung itu sepi, nggak ada suara, nggak ada orang. Kayak nggak pernah ada apa-apa di sana. Besoknya gue nyari Edo, ke rumahnya, ke tempat nongkrong biasa, nanya ke warga. Semua jawabannya sama. Edo, siapa ya? Kayak dia nggak pernah ada. Gue buka HP gue, cek foto bareng sama Edo, chat, video, tapi semuanya hilang. Kontak namanya pun nggak ada. Chatnya kosong, seolah-olah dia bener-bener nggak pernah eksis. Tapi yang bikin gue yakin, ini semua bukan halusinasi. Tiap malam jam 2, HP gue nyala sendiri, layarnya gelap. Tapi muncul notifikasi video. Video pendek, durasi 7 detik, isinya cuma satu hal. Edo duduk di warung itu, makan mie ayam, senyum, lalu nengok ke kamera. Dan bisik pelan, "Giliran lo." Lalu layar mati. Dan di belakang dia, gue lihat karung baru dengan label kecil di atasnya. Pengganti. Kalau lo lihat, warung mie ayam yang selalu rame, tapi nggak ada yang kelihatan keluar. Jangan pernah coba masuk.